Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, halo para lovers and haters dimanapun Anda berada. Bagi yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural ya. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbak Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena untuk 25 subscriber yang beruntung, akan Mbak Wira hadiahi kitab Padepokan Sengklat yang berisi berbagai macam ilmu spiritual dan supranatural nanti ketika subscriber Mbak Wira telah mencapai 1000. Baik teman-teman semua, kali ini Mbak Wira ada klien terawangan badan nomor 2110 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 2110. Sebetulnya untuk terawangan badannya biasa ya, artinya tidak ada pertanyaan yang aneh-aneh, yang unik-unik seperti yang telah muncul di kolom komentar ya. Nanti akan Mbak Wira bahas ya beberapa dari pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu. Baik, untuk yang pertama kita langsung aja untuk terawangan klien nomor 2110. Yang pertama yaitu energi. Energi manusia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis ya. Ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena sekali lagi Mbak Wira sampaikan bahwa 2022 sekarang 2023 ya. Hari ini 1 Januari 2023 jam 17 sore ya. 2023 ini masih banyak loh orang-orang yang merasa dirinya kena santet, dirinya kena pelet, dirinya kena guna-guna, kena kiriman gaib dan lain sebagainya, sehingga itu kemudian mempengaruhi fisiknya. Sebetulnya dia secara medis sehat, secara magic juga nggak ada masalah. Tapi secara psikologis dia yakin bahwa dirinya kena guna-guna, kena hal yang sebagainya ya, sehingga kemudian dia merasa sakit, merasa mimpi yang buruk-buruk, merasa gelisah, hidupnya tidak tenang, ataupun mengalami bisikan-bisikan yang aneh-aneh. Ingat, selalu Mbak Wira sampaikan bahwa mimpi yang buruk, mimpi dikejar-kejar, mimpi dibunuh, bisikan-bisikan yang jelek, bisikan-bisikan yang jahat itu berasal dari setan. Kalau dalam agama Islam ya, karena Mbak Wira Muslim ya, jadi Mbak Wira beri tata cara secara Muslim. Kalau kita mimpi buruk, bangun ya, baca doa, meludah 3 kali ke kiri, kemudian dibalik bantalnya, ya kemudian kita bisa lanjut tidur kembali, gitu aja. Karena mimpi yang buruk itu berasal dari setan. Sama, bisikan-bisikan yang buruk juga begitu. Bawa istighfar, ya, baca doa, minta perlindungan kepada Tuhan. Apapun agama Anda, Mbak Wira yakin bahwa pasti ada doa yang diajarkan dalam agama Anda untuk minta perlindungan kepada Tuhan. Ya, baca doanya, minta perlindungan pada Tuhan. Ya Tuhan, berilah hambamu ini perlindungan, keselamatan dari gangguan setan. Kayak gitu. Kalau orang Muslim bisa baca ta'awudz, ya, kemudian bisa baca An-Nas atau Trikul ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu udah gangguan komplit dari manusia dan jin yang jahat. Atau kalau mau komplit lagi, tambah lagi dengan 3 ayat terakhir Al-Baqarah, itu juga bagus. Jadi jangan heran bahwa ya memang seperti itulah ya, sifat dari jin itu mengganggu manusia, baik yang berupa bisikan-bisikan maupun tindakan nyata. Nah ini di awal Mbak Wira bahas dulu yang bisikan-bisikan. Ya nanti di belakang akan Mbak Wira bahas gangguan dari jin yang bersifat tindakan nyata gitu ya. Jadi di sini untuk klien nomor 2110 Mbak Wira lihat tidak ada gangguan jin yang sifatnya negatif. Tapi kalau memang ada bisikan-bisikan yang ganggu, bisikan-bisikan yang ngaco, bawa dalam doa. Entah apapun agama Anda, Mbak Wira yakin pasti ada prosedur doa minta perlindungan Tuhan dalam agama Anda. Ya kalau dalam agama Muslim boleh ambil wudhu, sholat, istighfar, minta perlindungan. Ya kalau dalam agama lain monggo silahkan disesuaikan ya dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, kayak gitu. Ini kalau untuk gangguan jin negatif, energi negatif tidak ada. Kenapa? Karena satu, Anda punya pagar pelindung kodam leluhur. Mbak Wira lihat hari ini hadir. Yang kedua, rumah Anda juga pagarnya kuat ya. Yang ketiga, Anda memiliki bakat. Ya memang orang-orang berbakat senantiasa memiliki ujian yang berbeda, senantiasa dicoba dengan masalah yang berbeda, senantiasa setan yang mengganggu juga levelnya berbeda. Ya itu yang perlu Mbak Wira sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Sekali lagi di sini untuk klien nomor 2110 juga tidak termasuk, meskipun Mbak Wira ada lihat bakat dalam supranatural yang bagus. Tapi itu belum sekarang. Kenapa? Karena Anda pun tidak melatihnya. Anda sibuk dengan urusan duniawi,
karena memang usia Anda yang masih muda masih harus banyak mengejar bekal di dunia. Jadi nggak masalah urusan spiritual supranatural nanti dikejar sambil jalan, itu tidak masalah. Mbah Wira pun juga demikian. Usia Mbah Wira masih 34 tahun, ya, masih 34 tahun. Ada beberapa praktisi supranatural yang menyarankan Mbah Wira untuk semeleh, untuk tua, mengibarkan bendera praktisi supranatural. Itu artinya kita dituakan oleh orang lain, sehingga dunia itu ditaruh. Ya udah, kejar akhirat, kejar ibadah, kejar agama, kejar ibadahnya, kejar akhiratnya dan sebagainya. Terus terang Mbah Wira belum siap untuk itu. Kenapa? Karena Mbah Wira ini masih hidup di dunia. Usianya masih 34 tahun, masih pingin macem-macem. Ibarat kata naik haji aja butuh ongkos. Kecuali kita bisa terbang dari Jawa ya, kemudian mendarat di Mekah, di Madinah, ya nggak apa-apa. Tapi karena naik haji itu butuh ongkos, bangun rumah juga butuh biaya, nyekolahkan anak-anak juga butuh biaya, maka Mbah Wira mengejar duniawi juga. Bukan hanya semata-mata kemudian melupakan atau menaruh sisi duniawi dan mengejar akhirat. Bahkan dalam agama pun diajarkan bahwa kejarlah dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, tapi juga jangan lupakan kejarlah akhirat seakan-akan besok adalah kamu meninggal. Jadi gitu loh ya. Jadi jangan kemudian timpang. Ya, hanya mengejar dunia saja tanpa akhirat juga salah. Mengejar akhirat saja tanpa dunia juga salah. Kita nggak usah muluk-muluk ngomongin akhirat kalau tetangga kita masih ada yang kelaparan. Kalau tetangga kita masih ada anak yatim yang kesulitan bayar SPP sekolah. Nggak usah muluk-muluk ngomongin sukma, ngomongin hakikat ketuhanan, ngomongin sejatinya diri, ngomongin ilmu-ilmu kasepuhan, ngomongin nanti hidup setelah meninggal. Kejauhan. Ketika tetangga kita masih ada yang kelaparan, itu dulu dibantu. Dan 2023 ini Mbak Wira tahu harga beras naik dari 1 karung 50.000 jadi 60.000, naik 20%. Itu juga duit. Untuk membantu tetanggamu yang kelaparan butuh duit. Untuk membantu anak yatim bayar SPP sekolah itu butuh duit. Kalau memang punya uang yang sudah berlimpah, bantu tetangga-tetangga sekitar, bantu orang-orang yang kekurangan, orang-orang sakit yang butuh diantar, butuh ambulan gratis juga masih banyak. Ambulan itu harganya sekitar 700 sampai 1 M. Itu juga duit. Itu yang Mbah Wira kejar. Jadi kemanfaatan kita bagi masyarakat tidak kemudian kita lupakan ketika kita ngomongin akhirat. Karena hidup di dunia pun kita juga bisa membawa harta ke alam kematian. Caranya dengan gimana? Dengan membantukan, ya, dengan memberikan, membantukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu loh cara membawa harta ke akhirat. Kita nggak usah ngomongin daki-daki. Kalau orang Jawa bilang tuh daki-daki. Nggak usah ngomongin tinggi-tinggi, nggak usah muluk-muluk ngomongin akhirat. Nggak usah muluk-muluk ngomongin surga. Kalau dunia kita, tetangga kita masih ada yang kelaparan. Kayak gitu. Itu adalah prinsipnya Mbah Wira. Jadi nantilah bakat spiritual supranatural akan tiba pada masanya, akan tiba pada waktunya ketika Anda paling membutuhkan itu. So, sekarang Anda masih muda, kejarlah dunia karena itu yang Anda butuhkan, bekal untuk Anda berkeluarga. Kalau memang Anda sudah merasa cukup di dunia, boleh Anda sambil dengan akhirat. Misal, pagi jam 7 sampai jam 4 saya bekerja. Oke, untuk dunia. Kemudian jam 4 sampai jam 8 kita kejar akhirat. Ngaji lah, apakah terserah bebas. Kalau Mbah Wira mengkonsepkan bekerja itu adalah ibadah. Bekerja membantu orang lain itu ibadah. Mbah Wira adalah seorang PNS abdi negara, ya, di salah satu dinas yang ngurusi masalah sosial. Otomatis jelas apapun yang Mbah Wira kerjakan itu untuk kebaikan orang miskin, untuk kebaikan orang-orang yang tidak mampu, kaum disabilitas dan sebagainya. Itu diniatkan untuk ibadah, sehingga bekerja sekaligus bernilai ibadah. Jadi tidak kemudian kita lantas bekerja di dunia lalu melupakan akhirat, enggak. Gitu, understand ya. Ini juga yang Mbah Wira jadikan sorotan bahwa beberapa hari yang lalu Mbah Wira kedatangan klien sulit jodoh. Dia udah pergi kemana-mana, merasa diganggu jin, merasa ketempelan nenek tua sehingga dia susah jodoh. Mbah Wira soroti tidak dari gaibnya, Mbah Wira soroti dari penampilannya dulu, Mbah Wira soroti dari caranya berbicara, caranya berpakaian, caranya membawakan diri. Karena ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono, itu dulu yang kita perbaiki. Nggak usah daki-daki ngomongin gaib yang nggak kelihatan. Di mana fisikmu masih gedabrus, masih blegadus, masih kucel, masih lecek. Itu dulu perbaiki.
Kalau itu sudah diperbaiki, penampilan udah necis, rapi, wangi, harum, ya baru masih susah jodoh, kita soroti masalah gaib. Tapi kalau pakaian masih kucel, jaketmu masih belel, celanamu masih blegadus, kamu kemana-mana pakai sandal gunung terus ngomongin susah jodoh, ya wajar. Nggak usah daki-daki ngomongin gaib. Sementara urusan fisik yang kelihatan mata aja kamu lalai. Ini ya Lur ya, yang Mbak Wira tekankan bahwa ayo kita cerdas bersupranatural, tidak kemudian semua-muanya kita serahkan pada gaib. Kita apa sedikit gaib, kita susah jodoh gaib, kita sulit rezeki gaib. Enggak dikit-dikit gaib. Mbak Wira praktisi supranatural, dukun lah orang ngomong. Tapi tidak kemudian lantas dikit-dikit yang salah jin, dikit-dikit yang salah setan, enggak. Ya, perhatikan dulu fisik, perhatikan dulu penampilan, perhatikan dulu ucapan, perhatikan dulu pola pikir. Ketika semuanya sudah benar dan masih susah, nah baru kita lihat masalah gaibnya. Tapi kalau pola pikir, ucapan, perkataan, penampilan masih banyak kurangnya, kemudian apa yang Anda usahakan banyak gagalnya, jangan lebar-lebar, jangan tinggi-tinggi ngomongin gaib lah. Ngomongin fisiknya dulu aja. Kayak gitu. Itulah yang Mbak Wira sebut dengan usaha nyata. Makanya gaib itu ikhtiar batiniah, usaha batin secara olah energi, tapi secara fisik butuh ikhtiar lahiriah. Butuh usaha nyata. Seperti orang yang susah jodoh, jangan keburu-buru nyalain gaib ketika penampilanmu masih nggak enak dipandang mata gitu. Perbaiki dulu ikhtiar lahiriahnya, kejar dulu. Itulah kenapa di setiap momen, di setiap kesempatan Mbak Wira selalu bilang kejar ikhtiar lahiriah. Ikhtiar lahiriah, iringi dengan ikhtiar lahiriah. Jangan hanya mengandalkan gaib, hanya mengandalkan kodam, tapi iringi dengan ikhtiar lahiriah. Usaha nyatanya apa? Pengen toko laris, buka tokonya, kasih lampu yang terang, bersihkan yang rapi, yang wangi, yang bersih, kipas angin yang besar supaya sejuk, layanan yang ramah. Halo sumimasen, selamat datang, selamat pagi di Indomaret dan lain sebagainya. Silahkan selamat berbelanja. Oke, tambah apa gitu. Jangan kemudian tokonya kusem, surem di gang sempit, jorok, kotor, bau. Lalu Anda mengeluh karena bisnis Anda nggak laris, lalu wah ini karena gaib. Nggak usah tinggi-tinggi ngomongin gaib. Fisikalnya dulu dikejar. Gitu Lur ya, ini pesan singkat, nanti akan Mbak Wira buatkan video selengkapnya ketika Mbak Wira membahas itu. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu orang-orang yang energinya biasa. Nah ini untuk klien kita kali ini ya, 2110 masuknya ke ranah energi biasa. Nggak apa-apa. Anda masih muda, masa depan Anda masih jauh. Nggak perlu kita pusing dengan bakat spiritual supranatural. Apa kalau kita berbakat spiritual supranatural kemudian hidup kita jadi lebih-lebih? Enggak. Kalau kita nggak usaha juga tetap susah, tetap sengsara. Ya, Anda masuk kategori orang yang energinya biasa, nggak masalah. Yang penting nggak ada gangguan, nggak ada masalah. Ya. Masalah bakat nanti dipikir nanti ketika usia Anda udah cukup, nggak masalah. Oke ya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah di bawah 60, yang tinggi antara di atas 80, yang biasa antara 60 sampai 80, kira-kira Anda 76. Anda enak banget, auranya dominan di pengasihan. Inilah yang Mbak Wira sebut sebagai bakat alami, ya, bakat alami pengasihan. Anda berbakat secara alami, disenangi, diasihi oleh manusia dan makhluk halus. Tapi nggak masalah, Mbak Wira lihat sejauh ini tidak ada gangguan makhluk halus yang nempel atau mengganggu diri Anda. Aman. Ya, aura biru adalah aura yang dimiliki oleh orang-orang dengan bakat asian yang alami, dan Anda masuk kategori itu. Wah, ini kalau Anda kembangkan dia dalam ranah karir, perdagangan, luar biasa. Ya, orang-orang dengan bakat asian itu sangat mudah mencari uang, apapun profesinya. Kenapa? Karena kerezekian itu dekat banget hubungannya dengan asian. Beberapa hari yang lalu Mbak Wira memposting sesuatu, ada orang Chinese juga, dia pergi ke gym, kemudian kenalan dengan seorang wanita di gym yang kesulitan minta tolong untuk dipasangkan kunciannya beban, ya safety beltnya beban, kemudian dibantu sama dia. Ini usaha nyata. Dia ngomong dengan enak, ngomong dengan ramah, ngomong dengan baik, kenalan dengan enjoy, ya, pola pikirnya ditata, tata bahasanya ditata, sehingga wanita ini menjadi tertarik secara emosional dengan klien Mbak Wira ini. Lah kok pulang itu dibawain TV baru dengan harga atau nominal kira-kira 10 jutaan. Coba, asihan itu deket banget dengan kerezekian. Tergantung bagaimana kita mengaturnya. Jadi pengasihan itu bukan hanya untuk urusan selangkangan, bukan hanya untuk urusan lendir. Kalau kita mau menggunakannya ke arah-arah yang positif, wah mudah banget untuk dipakai cari uang. Bukan berarti jadi wanita penghibur atau gigolo, bukan. Tapi artinya
Ketika seorang karyawan disukai oleh pimpinan, maka artinya akan banyak bonus, banyak proyek, naik jabatan, kayak gitu. Ketika seorang penjual disenangi oleh pembelinya, maka pembeli akan menjadi pelanggan tetap, menjadi loyal, menjadi ya pelanggan, ya orang yang terus beli lagi dan beli lagi, kayak gitu. Artinya memang apapun profesinya, ketika sudah ditunjang dengan ASEAN, itu akan memberikan hasil yang luar biasa baik. Itu Anda, gitu ya. Yang ketiga, kita bicara cakra yang aktif. Mbak Wira merasakan ada solar plexus, cakra perut yang sudah aktif. Lokasinya ada 3 jari di bawah pusar. Ini adalah sumber dari energi tubuh seseorang. Kemudian yang berikutnya, cakra jantung Anda juga sudah aktif. Hal inilah yang membuat Anda peka terhadap entitas gaib. Mungkin Anda tidak melihatnya secara langsung, tapi Anda merasakannya. Ingat, untuk kita mengetahui sesuatu tidak harus dengan melihat loh ya. Bisa mendengar, merasa, meraba, mencium aromanya, mendengar suaranya, dan seterusnya. Kemudian yang Mbak Wira cek adalah ajna mulai aktif. Ya, mulai, tapi dikit sekali. Nggak apa-apa, itu akan terbuka, dan ketika terbuka, Mbak Wira harapkan Anda siap ketika Anda melihat penampakan dengan mata kepala Anda. Kayak gitu, nggak masalah. Overall, baik semuanya. Kemudian yang terakhir, untuk khodam di badan, Mbak Wira sampaikan ada khodam leluhur yang hadir. Sosoknya adalah laki-laki tua, beliau dari jalur ayah, ya bapak Anda, jalur ayah Anda. Ini dulu mendampingi leluhur Anda yang laki-laki, dari bapak, kakek, buyut, tapi yang laki-laki, bukan dari yang ibunya. Ya, bukan kayak bapak-bapak Anda kan punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek, bukan dari neneknya, tapi dari jalur laki-laki. Ini menarik. Sosoknya adalah laki-laki tua, memakai baju abu-abu ya. Ini tua utamanya pada proteksi, menghalau jin negatif dan energi negatif agar tidak melekat, tidak menempel di diri Anda. Dan itu positif banget. Ini baru aja ikut Anda. Ya, ini menarik. Usianya kira-kira dari 3.600-an tahun. Ini udah tua. Ya, beliau tua dengan level power kita 90. Dan ini ada di belakang agak sebelah kanan. Posisinya agak jauh tapi nggak masalah. Ya. Kemudian yang kedua adalah jin yang atau khodam yang diisikan ke badan ya dengan sengaja, namanya khodam pengisian. Ini juga tidak ada di diri Anda. Kemudian khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan, tentu ini juga tidak ada. Kemudian jin atau khodam yang suka atau cinta dengan Anda, ini juga tidak ada. Ya, nggak masalah. Bisikan-bisikan yang Anda alami itu wajar, gangguan kecil tapi bisa diminimalkan, bisa dihilangkan dengan doa. Itu ya. Oke, itu untuk hasil terawangannya. Mbak Wira ingin mengulas beberapa pertanyaan yang lucu. Dari yang pertama dari Kuntilanak Imut. Mbah, bagaimana jika manusia yang mencintai jinnya? Mbak Wira pernah bercerita manusia yang dicintai oleh jin, kemudian akhirnya manusia tersebut sulit jodoh, frigid, tidak nafsu pada sesama manusia. Nah, ini dibalik kasusnya. Mbah, bagaimana apabila manusia yang mencintai jinnya, entah apapun alasannya, apa jinnya cantik, jinnya keren, bisa memuaskan dalam mimpi, bisa memuaskan hasrat seksual, membantu secara harta, tahta, wanita, dan seterusnya. Yang jelas si manusia ini cinta dengan jinnya. Terus pertanyaannya, boleh-boleh saja apa salah? Jawabannya jelas salah. Dalam budaya dan agama manapun, manusia itu salah jika mencintai jin. Ya, kalau jin yang mencintai manusia, ya itu perasaan dia, kita nggak bisa ngontrol. Tapi kalau manusia mencintai jin, itu jelas salah. Orientasinya menyimpang. Apa? Salah kalau manusia laki-laki mencintai sesama laki-laki, entah karena kenamanannya, karena hartanya, karena kepintarannya atau apa. Ya jelas salah, itu orientasi yang menyimpang. Pertanyaan ini lucu tapi fakta. Ya, Mbak Wira pernah menjumpai seorang wanita yang mencintai jin laki-laki dan beliau sudah menikah. Pernah pada waktu itu bukan berobat ya, datang ke Mbak Wira kemudian minta dipagari supaya jin laki-laki ini menjauh dan nggak sering menampakkan diri dan berhubungan seksual dalam mimpi. Ketika Mbak Wira pagari, sebulan benar-benar tidak pernah didatangi lagi. Tapi si wanita ini kemudian bilang ke Mbak Wira, Mbah, kok aku nggak pernah mimpi ketemu sama dia, kok jadi kangen ya, ada rasa pingin berhubungan lagi dan sebagainya. Itu efeknya. Akhirnya frigid, beneran nggak bisa berhubungan seksual dengan laki-laki, dengan suaminya. Akhirnya mereka berpisah, bercerai. Jadi efeknya sama. Mau manusia yang mencintai jinnya, mau jin yang mencintai manusianya, efeknya adalah frigid, kehilangan nafsu kepada sesama manusia, dan kemudian kehidupan pernikahan itu akhirnya berakhir.
Gitu. Oleh karenanya hati-hati ya, jangan mencoba-coba ya mencintai jin atau jangan coba-coba dicintai jin. Ya lebih baik normal-normal saja, yang wajar-wajar saja mencintai sesama manusia. Karena kita diciptakan ya berpasang-pasangan. Di dunia udah diciptakan berpasangan. Jadi jangan khawatir kalau Anda nggak punya jodoh. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain dari Jiman ya. Mbah, saya mimpi jadi sapi. Kemudian leher saya dipotong. Semenjak mimpi nggak mau makan daging sapi dan kambing, saya juga nggak berani sholat. Nah ini telah Mbak Wira singgung di awal bahwa tugasnya setan adalah menggoda manusia baik secara bisikan ataupun tindakan nyata. Bisikan tadi sudah Mbak Wira ulas di depan. Nah tindakan nyata itu contohnya tadi mencintai manusia, merasuk dalam mimpi, mengganggu mimpi, membuat Anda mimpi jadi hewan, kemudian disembelih, takut, akhirnya nggak berani sholat. Sholat itu kan mutlak. Ibadah apa yang pertama kali ditanyakan adalah sholat. Kalau baik sholatnya, baik juga seluruh ibadahnya. Kalau buruk sholatnya, buruk juga seluruh ibadah lainnya. Itulah kenapa Mbak Wira bisa menyampaikan, menyimpulkan bahwa si setan ini misinya berhasil membuat Anda nggak berani sholat. Lalu solusinya gimana, Mbah? Berdoa sebelum tidur. Ingat, mimpi buruk itu asalnya dari setan. Kita udah diberi tuntunan, kalau mimpi buruk gini loh solusinya. Ya, baca doa, meludah ke kiri, balik bantalnya, lanjut tidur lagi. Ya, kalau kemudian sampai lantas lalai dalam sholat ya kurang pas. Ya. Oke, Jiman aja sudah Mbak Wira bales. Kemudian ada Samsudin. Wah, ini apakah ini Gus Samsudin? Entahlah ya, Mbak Wira juga tidak tahu. Samsudin menyampaikan bahwa ingin punya kodam banteng yang kuat dan pelindung, orang suci, baik ya, tidak pentingin agama, yang penting baik sabar, itu yang saya lindungi titik. Ini Mbak Wira nggak paham. Dia pengen kodam banteng yang menjadi pelindung orang suci, apa dia yang ingin melindungi orang yang suci? Itu yang saya nggak paham dalam kalimat ini. Ambigu, kita nggak perlu berkomentar banyak. Kalau memang impiannya seperti itu ya bagus, gitu aja ya, diapresiasi positif. Kemudian karena saya ingin jadi tentara alam gaib, pelindung nenek moyang yang peduli di alam gaib. Ya cita-cita yang bagus, semoga berhasil gitu ya. Kemudian ada lanjut, calon hakim di alam gaib sudah ada, yaitu nenek moyang Pak Jokowi. Wah, ini walau Mbak Wira juga nggak tahu. Ya, alam gaib itu penuh dengan misteri dan kita tidak bisa mengklaim sepihak seperti ini. Oke, sekian yang bisa Mbak Wira sampaikan teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan boleh diketik aja di kolom komentar. Terima kasih, selamat sore.